semangat. Iya, benar ya Pak ya. Harus seperti itu di jalannya, sesuai dengan programnya. Baik Pak Tanjid, pada kegiatan pendampingan individu kedua kali ini, yang jadi fokus untuk permasalahannya yang pertama adalah saya akan menanyakan tentang refleksi diri, kemudian refleksi pembelajaran terhadap modul, yang ketiga yaitu rencana merintis komunitas praktisi, dan yang terakhir yaitu memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahannya Pak Tanjid. Itu nanti akan kami bahas pada pertemuan kali ini ya Pak Tanjid. Kemudian sebelum ke pendampingan individu, saya mau menanyakan tentang dokumentasinya Pak, yang sudah disiapkan apa saja? Ada? Ada nama dari saya sendiri, kemudian kepala sekolah, 5 orang guru dan 5 siswa. Oke, saya periksa ya Pak? Iya Pak. Pak Tanjid, tolong ini ada daftar hadir, silahkan diisi ya Pak. Punya Bapak ada 2. Ini berkasnya sudah lengkap, alhamdulillah, tidak perlu ada lagi yang ditambahkan. Nanti Pak Tanjid, berkas ini di-upload di LMS ya, Pak Tanjid. Bukan berkasnya, tapi disesuaikan dengan apa yang dicek di situ. Nanti itu tulisnya Pak Tanjid. Ini sudah Pak? Sudah. Kami tidak kepala sekolah. Oh iya Pak. Saya mau tanyakan ke Pak, program apa saja yang sudah berjalan di sekolah ini Pak? Alhamdulillah di SDN 2 Mas beberapa program sudah berjalan dengan baik, seperti kegiatan ekstrakurikuler, contohnya di bidang olahraga yaitu bola voli yang dilaksanakan setiap hari Minggu. Kemudian yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler tampak juga dilaksanakan setiap hari Jumat. Kemudian di bidang keagamaan seperti sholat duha berjamaah yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Kemudian juga kadang-kadang pada hari Sabtu kita suka mengadakan tari-tarian, ini berkaitan dengan kesenian. Itu program yang sudah berjalan. Kemudian nih Pak, Bapak kan sekarang sebagai calon guru penggerak ini, ada tidak Pak selama mengikuti pendidikan kemudian Bapak punya program sendiri yang akan diterapkan di sekolah? Ada yang mau saya terapkan, program-program yang berkaitan dengan guru penggerak. Ini berkaitan dengan kreativitas siswa, karena saya lihat kreativitas siswa di SDN 2 Bungas ini masih belum berkembang. Saya berencana akan berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk meningkatkan kreativitas siswa-siswa yang ada di SDN 2 Bungas. Kemudian untuk rencana tindak lanjut nih Pak, agar terlaksananya rencana Bapak itu apa Pak? Pertama, saya perlu dukungan dari berbagai pihak, khususnya dari kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat. Kemudian kedua juga, saya harus bisa berkolaborasi dengan semua warga sekolah, dan juga saya akan membuat jadwal-jadwal agar semua kegiatan-kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Dari tadi serangkaian kegiatan yang Bapak miliki, kemudian program-program, kemudian saya juga memantau nih Pak pembelajarannya Bapak mulai dari LMS dari awal sampai akhir. Alhamdulillah saya sudah melihat perkembangan dalam diri Bapak, entah itu tentang teknologinya atau IT ataupun kemampuan Bapak untuk mengimplementasinya di dalam kelas Pak. Saya melihatnya itu. Saya mengapresiasi kemajuan Bapak. Terima kasih Pak. Kemudian nih Pak, untuk berikutnya kita akan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan nih Pak, tentang guru penggerak ini. Visi dan prakarsa perubahannya apa? Visi guru penggerak yang saya tulis itu adalah mewujudkan siswa yang cerdas dan berkarakter. Saya pengen siswa-siswi yang ada di SD 2 Puas ini selain mereka cerdas juga mempunyai karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian prakarsa perubahannya adalah meningkatkan kreativitas murid melalui pembelajaran yang menyenangkan, karena dengan pembelajaran menyenangkan siswa-siswi itu fokus,
dia lebih kreatif, lebih inovatif, sehingga bisa meningkatkan kreativitasnya gitu. Oke. Itu yang tadi yang akan kita komunikasikan pada diskusi nanti ya Pak ya. Iya. Sudah siap nanti Pak untuk bahan diskusinya? Insya Allah siap. Baik Pak, terima kasih itu untuk kegiatan awal pendampingan individu. Kita berlanjut ke kegiatan intinya ya Pak ya. Ya siap. Yang mana di sini kegiatan inti ada 4 poin yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu yang pertama tentang refleksi diri tentang lingkungan belajar sekolah. Di sini akan melibatkan tentang dukungan dari berbagai pihak sekolah. Ada tidak Pak, selama Bapak mengikuti pendampingan individu, pendampingan ataupun belajar sebagai guru penggerak, dukungan dari pihak lain ada tidak? Ada Pak, ya terutama dari kepala sekolah, beliau sangat mendukung. Ya karena apa? Beliau mengingat ada perubahan. Kemudian selain itu juga agar bisa memberi contoh pada guru-guru yang lain agar mau mengembangkan dirinya, kompetensi keguruannya. Jadi seorang guru tidak boleh diam diri, jadi harus mau mengembangkan diri. Contohnya dengan mengikuti program guru penggerak ini Pak. Iya. Selain dari kepala sekolah ada lagi? Ada Pak, dari teman-teman mereka juga sangat mendukung. Mereka nanti pengen mengikuti yang kelas saya laksanakan, karena buat pertama pas saya ini di sekolah ini tuh. Nah, itu. Ada lagi Pak? Mungkin keluarga? Kalau keluarga ada sih Pak, ya cuman kita kadang terkendala dengan waktu. Waktunya bagaimana kita bisa membagi waktu untuk keluarga, bagaimana bisa membagi waktu untuk kegiatan guru penggerak ini. Kadang-kadang ya bertabrakan sih. Iya. Tapi ya sepintar-pintar kita membagi waktunya agar semuanya bisa berjalan dengan baik gitu. Betul ya Pak. Itu justru malah yang paling utama, dukungan dari keluarga. Iya, kalau tidak dapat izin nanti kita nggak bisa melanjutkan. Iya betul. Kira-kira dukungannya nih Pak dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk biasanya itu penyemangat, Motivasi. Ayo ya, yang semangat ya. Ya untuk sebaik itu harus mau berkembang, jangan diam saja. Karena menambah wawasan sehingga murid-muridnya bisa memotivasi kepada murid-murid yang ada di sekolah ini katanya. Ya terima kasih motivasinya. Itu terutama dari keluarga. Iya, alhamdulillah ya, sudah cukup mewakili dari keluarga, yaitu adanya motivasi. Alhamdulillah. Diterapkan harus motivasi biar lebih semangat gitu. Iya. Nah Pak, kemudian dalam melakukan pembelajaran daring nih Pak, kita hampir sudah 2 bulan ya berjalan. Itu kira-kira ada tantangan tidak Pak melakukan pembelajarannya Pak? Banyak tantangannya. Di antaranya ketika kita menjalankan beberapa tugas, kadang-kadang kita masih belum paham, jadi kadang-kadang saya cari referensi, kadang-kadang juga waktunya gitu. Apalagi di modul 1.4 ini benar-benar menyita banyak waktu, banyak pertanyaannya. Kalau kita tidak bisa membuat waktu atau menjadwalkan waktu, mungkin kita tidak akan selesai Pak, karena yang begitu banyak tugasnya. Tapi alhamdulillah dengan semangat dan juga bisa membagi waktu, beberapa tugas di modul LMS dapat saya selesaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya Pak. Iya benar. Nah berarti tantangannya itu adalah pada modul 1.4, tugasnya terlalu banyak. Sehingga Pak Tarjid kewalahan ya ibaratnya. Kaget Pak pertama, kok banyak sekali. Yang kedua juga banyak juga. Iya Pak ya. Nah kira-kira Pak, biar Bapak tidak kaget untuk menghadapi modul yang sebanyak itu tugasnya, nah terus solusinya yang akan Bapak lakukan apa nih Pak? Ya saya untuk membagi waktu biar kita itu jangan terlalu stres ketika mengerjakan itu, karena saya mengerjakannya jangan terlalu banyak-banyak Pak. Saya ibaratnya kata orang sini mipil, dipipil gitu. Kadang-kadang kalau udah matanya sudah capek, saya kadang-kadang ke belakang ambil ember, nyiram tanaman apa gitu, yang penting menghilangin stres dulu. Ketika sudah fit lagi, saya kembali lagi cari waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut Pak. Jadi dengan ya memfreshkan badan saya gitu. Iya benar ya. Bisa-bisa sendiri untuk menjaga badan, menjaga kesehatan, jangan sampai sakit ya Pak karena memikirkan banyak tugas. Terutama ini di titik 1.4, benar-benar 1.4 modulnya ya. Nanti Pak kesananya bakal ada lagi yang seperti itu. Ya, jangan kaget. Karena sudah ditempa di modul 1.4, sudah ditempa, jadi insya Allah kesananya sudah tidak kaget lagi Pak. Nah untuk rencana tindak lanjut Bapak nih Pak, untuk agar pembelajaran selama daring ini lewat LMS Bapak lebih maksimal lagi nih Pak. Insya Allah. Rencana tindak lanjutnya akan seperti apa?
Ya untuk tidak lanjut di dalam kegiatan LMS, terutama di daring ini, saya lebih fokus lagi Pak, lebih fokus. Kemudian juga waktunya harus benar-benar yang tenang, karena terutama ini waktu sih Pak, di mana ini waktu, kalau kita Iya. waktunya tidak bisa dibagi benar-benar, ya kita tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Jadi saya merefleksi terutama itu ya, pertama semangat dulu, motivasi dari diri kita, kemudian juga kita harus benar-benar bisa membagi waktu. Nah itu terus ya, pada intinya itu sih, dari awal juga harus punya semangat, dengan semangat semuanya bisa terselesaikan Pak. Iya, rencana yang pastinya harus kita apa ya, motivasi diri kita sendiri apa ya, agar Motivasi lebih diri. bisa memanage waktu seperti apa. Baik Pak, itu untuk refleksi diri terkait dengan dukungan dari sekolah. Kemudian sekarang kita berlanjut ke refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Sudah dipelajari semua ya Pak? Alhamdulillah. Sudah hatam Pak? Sudah Nah, hatam. materinya apa saja itu Pak yang didapat? Alhamdulillah dari modul 1.1 yaitu filosofi Yadar Dewantara, kemudian modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 visi dan visi ya prakasa perubahan dari guru penggerak. Alhamdulillah saya banyak mendapatkan pengetahuan yang baru dari yang dulunya saya tidak tahu, ya sampai sekarang tahu. Ternyata saya selama ini mengajar itu banyak ketertinggalan, juga banyak ya bertabrakan dengan nilai-nilai apa yang diajarkan di guru penggerak. Tapi dengan mengikuti program ini, alhamdulillah saya bisa mawas diri gitu Pak. Oh ternyata saya tuh ngajar tuh salah. Iya, kok kenapa? Saya ngajarnya begini, saya ngoceh-ngoceh aja, anak begitu-begitu aja. Oh ternyata saya salah. Iya, setelah saya pelajari beberapa modul, alhamdulillah saya jadi sekarang sudah mengerti bagaimana cara membimbing, menuntun. Jadi kita itu bukan hanya memberi materi, ternyata kita hanya menuntun, memfasilitasi saja gitu. Jadi kita nggak usah keluar-keluar, biar anak yang lebih aktif. Jadi pembelajaran yang berpusat pada murid itu Pak. Alhamdulillah sekarang sudah beberapa saya mengetahui dari kegiatan pembelajaran itu, terutama yang berpusat pada murid. Dulu saya berpusat pada guru terus. Ternyata anaknya begitu-begitu aja. Kemudian juga karakternya sekarang alhamdulillah saya udah tahu, oh cara ketika ada masalah, ada apa, ternyata saya tidak boleh menghukum. Kalau dulu kalau ada itu ya saya apain, suruh hormat. Sekarang tidak lagi Pak. Alhamdulillah saya anaknya diajak bicara dulu, kemudian saya tanyakan solusinya gimana. Ya alhamdulillah sekarang sudah berbeda Pak, tidak kayak dulu lagi, tidak pakai emosi, sekarang pakai hati sekarang. Nah Pak, dari materi-materi yang sudah didapat sama Bapak nih pembelajarannya, apakah sudah diimplementasikan Pak di dalam kelas? Alhamdulillah beberapa sudah Pak. Dalam kelas contohnya ketika ada pembelajaran ya, yang berkaitan dengan demonstrasi, saya menyuruh anak-anak silakan membuat beberapa proyek itu Pak. Jadi saya tinggal memantau, mengawasi. Barangkali ada anak-anak yang ditanyakan, saya akan siap menjawabnya gitu. Jadi saya sebagai guru hanya membimbing sehingga anak itu paham dengan sendirinya. Nah, tadi kan Bapak sudah mengimplementasikannya. Kemudian apakah ada perubahan terhadap diri peserta didiknya Pak? Alhamdulillah Pak, dengan pembelajaran yang model seperti itu, anak-anak itu lebih apa ya, ada kerjasamanya ada, jadi menumbuhkan jiwa sosial, kemudian juga daya nalarnya mereka sudah bagus. Kalau dulu harus dibimbing penuh, jadi sekarang mereka berpikir kreatif sendiri, begitu, karena sudah ada perubahan. Alhamdulillah. Terus setelah Bapak melihat peserta didik Bapak itu seperti itu, perasaan Bapak seperti apa Pak? Alhamdulillah Pak, saya sekarang ada perubahan-perubahan dari diri saya sedikit demi sedikit. Anak pun ada perubahan. Saya bangga dengan mengikuti program guru penggerak. Ternyata program guru penggerak itu bisa merubah guru-guru yang dulunya berpusat pada guru, sekarang berpusat pada murid, sehingga anak itu akan lebih kreatif, inovatif Pak. Itu adanya guru penggerak. Nah, kira-kira ada hal yang belum maksimal tidak menurut Bapak dalam pembelajaran di kelas tadi?
betul. Sekarang yang saya tanyakan lagi yaitu tentang rencana merintis komunitas praktisnya Bapak nih. Dulu pas waktu Lokakarya 1 kita sudah mengisi format ataupun LK tentang Lokakarya tentang komunitas praktisi. Nah, Bapak masih ingat tidak mengisinya itu komunitas praktisi apa yang Bapak isikan? Yang saya isikan pada waktu Lokakarya itu komunitas praktisinya adalah KKG, kelompok kerja guru yang ada di gugus media utama. Nah, kemudian Bapak ada tidak rencana untuk membuat komunitas praktisi di sekolahnya Bapak? Saya kemarin sudah ngobrol sama Bapak Kepala Sekolah, mendorong agar bisa membuat komunitas praktisi agar wawasan-wawasan dari teman-teman yang mempunyai pengetahuan lebih bisa kita berbagi. Itu sudah saya ngobrol, tapi nanti belum ada tindak lanjutnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat insya Allah ada. Nah, kira-kira Pak dalam membangun ini Bapak kan baru rencana nih, adakah dukungan dari pihak lain untuk membangun komunitas praktisi? Ya sebenarnya ada Pak, dari rekan-rekan guru yang lain juga sebenarnya pengen gitu ada kegiatan-kegiatan bimbingan-bimbingan, pelatihan-pelatihan, dan mereka ingin gitu gimana caranya pembelajaran yang ada di sekolah itu agar tercipta lebih baik lagi. Nah intinya kayak gitu, jadi setiap guru tuh yang ada di sini ya pengen gitu, jadi mereka mendukung dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti komunitas praktisi tersebut. Kemudian Pak dalam membuat komunitas praktisi ini pasti ada tantangan kan? Yang dihadapi sama Pak Tamjid tantangannya seperti apa Pak? Ya beberapa guru mungkin mereka kadang-kadang yang menyepelekan gitu, kadang menyepelekan ya yang namanya ngajar ya pasti begitu-begitu saja. Kemudian juga ketika kita mendapat bimbingan pelatihan juga ya begitu-begitu saja. Nah cuman saya kadang-kadang memberikan arahan yang namanya kita ketika mendapat ilmu kita harus bisa mengimplementasikan terhadap pembelajaran sehari-hari kita sehingga kita itu ada perubahan, jangan begitu-begitu saja. Itu tantangan kadang ya guru-guru yang sudah senior sih Pak kadang-kadang menyepelekan gitu. Mereka merasa lebih banyak ilmunya, jadi kadang-kadang yang begitu dia ya katanya begitu saja. Tapi saya tidak mau gitu. Iya benar. Kemudian kalau menurut Bapak, kalau tantangannya seperti itu, cara mengatasinya seperti apa Pak kira-kira? Ya dengan cara kita berkomunikasi baik-baik Pak. Saya kadang-kadang bukan memberi nasihat, yang kadang-kadang kita sharing gitu Pak. Ya pendekatan dulu gitu, gimana wataknya orangnya dulu, jangan sampai kita ngobrol langsung, kita langsung ditotok ibaratnya tuh. Jadi kita harus pendekatan dulu, gimana wataknya, kemudian kita sharing, berbagi, biar mereka tahu bahwa yang namanya pembelajaran itu harus berubah. Kita harus bisa mengikuti zaman, jangan dari zaman dulu sampai sekarang pembelajaran begitu-begitu saja. Jadi saya pengennya itu ya pembelajaran itu harus mengikuti zaman. Zamannya teknologi, ya kita harus melihat teknologi gitu. Kemudian sedikit saran nih Pak dari saya, dalam membangun komunitas praktisi sebaiknya tidak perlu banyak dulu pesertanya ataupun Bapak dapat melakukannya dengan teman dekat saja Pak, atau 2 orang, 1 orang, berdua saja dulu. Pokoknya Bapak hiraukan orang yang tidak peduli terhadap Bapak dan Bapak bantu kerjasamalah dengan orang yang peduli sama Bapak saja. Jadi seperti itu. Nanti juga ibaratnya nanti kalau seumpamakan mereka tertarik bisa ikut sama Bapak. Gitu aja Pak. Buat memancing. Iya, betul. Jadi jangan terlalu banyak. Walaupun seumpamakan warga sekolah ini banyak guru-gurunya, tapi kan kita tidak tahu ya Pak ya. Ibaratnya mereka dalam hatinya seperti apa. Nah, kita pastilah punya bestie ibaratnya kalau zaman sekarang ngomongnya begitu ya Pak. Ajaklah sama teman dekat. Insya Allah siap. Nah, Pak, kalau menurut Bapak nih ada hal menarik tidak dalam membangun komunitas praktisi? Ada sih Pak, karena yang namanya membangun komunitas itu kan kita bisa berbagi, karena kita sering mengadakan kebersamaan sehingga kita terjalin kolaborasi yang baik. Tidak ada lagi jarak yang membagi di antara guru-guru yang ada, sehingga kita itu bisa lebih dekat, kita juga bisa lebih berbagi lagi. Kegiatan hari ini yaitu yang pertama, saya tujuannya adalah silaturahmi dengan Bapak dan Ibu guru semua di sini. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi ini kita dapat memperbanyak umur kami dan memperbanyak rezeki. Amin. Dan hal yang kedua yaitu tujuan pendampingan individu ini adalah kali keduanya saya ke sekolah ini, yaitu untuk mendampingi salah satu CGP saya yaitu Bapak Tamjid, yang mana pada kesempatan kali ini Pak Tamjid yaitu bertugas untuk memfasilitasi diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan.
ini adalah salah satu tugas yang harus diselesaikan. Untuk acara diskusi calon guru tetap yaitu tentang visi dan rasa perubahan sekolah. Kemudian sholawat serta salam mari kita selalu curahkan kepada tujuan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu kita langsung saja, Bapak Ibu guru, visi dan rasa perubahan yang saya ajukan ketika di modul 1-3 yaitu mewujudkan siswa yang cerdas dan berkarakter. Itu visinya. Maksud saya membuat visi bersaudara, saya menginginkan siswa-siswi yang ada di SD Bawumas ini adalah siswa-siswa yang cerdas dalam hal apa saja. Kemudian selain cerdas, saya juga menginginkan anak saya itu nanti adalah siswa-siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, dan memiliki akhlak yang mulia di antaranya itu. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, saya membuat prakarsa perubahan. Apa prakarsa perubahan yang saya sampaikan? Yaitu meningkatkan kreativitas murid melalui pembelajaran yang menyenangkan. Harapan saya dengan adanya pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada murid, siswa itu lebih kreatif, lebih inovatif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan mengikuti pembelajaran yang demikian, ya siswa nanti akan mencapai kebahagiaan yang seutuhnya. Ya, jadi guru tidak perlu menuntut, tapi guru hanya menuntun saja, membimbing. Ya, sesuai dengan apa yang kodrat alam. Bakat yang mereka miliki kita kembangkan. Ya, kita tidak boleh aku harus pintar, tidak. Kita hanya membimbing, biarkan mereka berjalan seperti air, ya, untuk mencapai kebahagiaannya tersebut. Nah, di sini adalah untuk kita bisa membuat visi yang baik, yaitu tentang cita-cita untuk murid. Yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Nah, saya harapkan dari Bapak Ibu guru ya agar bisa membuat visi yang sesuai dengan anak kita, maka kita harus bisa mengisi kalimat ungkap tersebut. Nanti saya akan bagikan stick note untuk Bapak bisa mengisi. Yang pertama itu kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Saya contohkan, saya pengen punya murid itu berkarakter. Contohnya, ya pangan sudah ada kita kali angkat. Ya berarti nanti ke bawah semua, ya hurufnya ke bawah. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang bagaimana. Silakan, boleh nanti di atas atau di bawah. Ya, terima kasih. Ya, ya Bapak ditunggu. Silakan. Sing bisa ya, jawab ya jangan angel. Sebisa kamu saja, nggak apa-apa. Silakan yang sudah boleh ditempel di sini. Ya. Ya, silakan. Udah 1, 2, 3, 4, 5. Belum selesai acaranya. Ini kita baru mengisi kalimat perumpamaan. Sambil menunggu yang lain, saya bacakan. Yang pertama pemahaman murid-murid yang bertakwa. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah murid yang berbakat. Kita percaya kemudian ketiga, sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan. Boleh. Kemudian dari Bapak Habib Ladis, pertama berkarakter dan berakhlak baik. Kemudian yang kedua, anak yang terlahir dengan banyak potensi. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan. Ya, jawabannya hampir mirip-mirip semua. Kemudian yang ke Ibu Linda, sama ya. Ibu Linda murid yang beriman dan bertakwa. Kemudian seseorang yang mampu mengembangkan potensi. Seseorang yang mampu mengembangkan potensi. Berarti kita. Oh gitu. Ya silakan.
Di bawah sini nih. Nah, di atas kaki ini. Nah, ya mulai dari siswa saya bacakan dari Kaisa yang percaya diri. Kita membuat murid yang percaya diri, bagus. Iya, harus percaya diri. Supaya apa? Supaya berani tampil. Kemudian memiliki bakat sendiri. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan dan seru. Berarti harus banyak game. Itu dari Semak Kaisa. Kemudian dari Fatimah, murid yang rajin dan cerdas. Ya, muridnya jangan malas tapi harusnya rajin, boleh. Ya, Bapak Ibu, anak-anakku, visi itu adalah impian. Ya, impian kita seorang guru harus mempunyai sampai kehidupan dalam kehidupannya, memenuhi bakat, dari bakat mengajar, selalu belajar, membimbing siswa menjadi bekal, belajar, kemudian belajar bersama teman, kemudian membimbing demi terwujudnya visi dan misi. Jadi kita warga sekolah yakin, ya, kita bisa mewujudkan, juga bisa menuntun siswa ke arah untuk menggapai cita-citanya. Karena di sini memiliki dan sama itu tentang potensi siswa, menuntun potensi siswa. Kemudian diskusi, ada rapat, ada pembelajaran yang berjalan, kemudian pendekatan bersama melakukan aksi nyata, disiplin, kerjasama, masalah hal yang menunjang, cara pembelajaran yang tertib, rapat. Nah, ini untuk rata-rata jawaban apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi tersebut. Rata-rata ini jawabannya adalah rapat, berarti mengadakan musyawarah untuk berkolaborasi, kemudian juga bisa dengan menerapkan pembiasaan. Ya, dengan kebiasaan tersebut nanti anak didik kita akan lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya, apa saja kolaborasi atau kerjasama yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah? Jawabannya ada contoh pembiasaan di sekolah, sholat duha, kemudian ruang diskusi untuk memberi karakter, bekerja sama, kolaborasi, mendukung program kerjasama, saling mengawasi untuk memutuskan, untuk membentuk karakter. Untuk ini kegiatan awal tentang visi dan perubahan yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, bahwa ketika kita membuat visi, kita harus bisa berkolaborasi dengan seluruh warga agar visi yang kita buat itu bisa tercapai dengan baik. Kemudian selain itu, kita juga harus bisa mengimplementasikan dengan cara apa? Dengan cara menerapkan pembiasaan-pembiasaan yang baik, seperti sholat duha berjamaah, kemudian juga masuk tepat waktu. Itu contohnya pembiasaan dengan menerapkan disiplin. Kemudian selanjutnya, selain itu kita juga harus bisa menuntun, ya, agar cita-cita atau visi yang kita buat itu dapat tercapai dengan baik, walaupun Baik Pak Tarjid, tadi saya sudah melihat dan menyaksikan sendiri ya tentang memfasilitasi diskusi visi dan perkasa perubahan Pak Tarjid. Saya lihat di sini Pak Tarjid persiapannya sudah matang Pak. Persiapannya sudah matang, segala sesuatunya sudah disiapkan. Itu yang membuat poin plus bagi saya Pak. Nah, kemudian Pak, nih, dalam pendampingan individu dari awal sampai akhir hari ini, kira-kira hal menarik apa nih Pak yang Bapak dapatkan? Hal menarik dalam pendampingan hari ini, saya bisa menambah ilmu Pak dalam bidang membimbing suatu kegiatan Pak. Padahal sebelumnya saya belum pernah Pak. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa, walaupun dalam acara diskusi yang kecil saja. Nah, kenapa hal tersebut bisa menarik Pak? Karena hal baru
yang baru pertama saya lakukan, jadi merupakan sebuah tantangan yang sangat berat bagi seorang pemimpin, harus bisa dalam ruang kecil dulu, di mana seorang pemimpin harus bisa memimpin musyawarah. Gitu. Nah, kemudian dari diskusi tadi, kalau menurut Bapak yang sudah baik dilakukan sama Pak Tamjid apa? Yang sudah baik saya lakukan pada kegiatan ini itu pertama, saya sudah berani tampil. Ya, dulu saya belum pernah Pak tampil kayak itu. Sekarang pada hari ini ya saya berani tampil. Kemudian saya juga bisa memberikan arahan-arahan kepada rekan-rekan guru gitu Pak. Kemudian ada tidak yang perlu Pak Tamjid tingkatkan? Ada Pak, banyak sekali. Ya, pertama dalam hal kegiatan diskusi mungkin forumnya lebih dikondusifkan lagi, kemudian persiapan juga harus lebih dimatangkan lagi, juga materi-materi yang disiapkan juga harus lebih baik lagi. Mungkin itu Pak yang perlu diperbaiki. Tadi saya sudah lihat ya Pak, persiapannya Bapak seperti apa, kemudian mulai dari media IT, kemudian ada kertas pleno, dan Bapak sudah sangat baik dalam memfasilitasi diskusi tentang visi Bapak ini. Jadi saya mengapresiasi Bapak sudah prepare segalanya, itu sudah bagi saya sangat-sangat baik Pak. Mungkin untuk pendampingan individu yang kedua ini hanya cukup sampai di sini dulu Pak. Nanti kurang dan lebihnya kita akan ngobrol saja di luar pendampingan individu apabila ada yang mau ditanyakan Pak. Kita nanti akan bertemu lagi di pendampingan